Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Bandung, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Studi Quran dan Hadis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Anwar Idris MA. Sebelum saya melanjut ke pembahasan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adiba Ismatun Nabila dengan NIM 230606003. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Sejarah Kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi sendiri secara etimologi memiliki makna penyusunan, penyatuan, dan pengumpulan. Sedangkan secara terminologi dapat diartikan dengan pembukuan jenis-jenis hukum tertentu. Kodifikasi Al-Quran ini telah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW, bahkan telah dimulai sejak masa-masa turunnya Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran ini telah melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu kodifikasi masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah, pengumpulan Al-Quran dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pengumpulan dalam konteks hafalan. Metode penghafalan ini bisa dibilang sangat penting, mengingat Al-Quran diturunkan kepada Nabi yang ummi dan diutus di tengah-tengah kaum yang ummi juga. Yang kedua, pengumpulan dalam konteks penulisan. Beliau memerintahkan para sahabat terkemuka untuk menuliskannya dan menunjukkan di mana tempat ayat tersebut dalam surat. Maka, penulisan dalam lembaran itu membantu penghafalan dalam hati. Sebagian sahabat juga menulis Al-Quran atas inisiatif sendiri pada pelepah kurma, lempengan batu, daun, pelana, dan juga tulang belulang. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka kodifikasi Al-Quran dilanjutkan oleh para khalifah. Dan kodifikasi Al-Quran selanjutnya dilanjutkan oleh pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Abu Bakar ada beberapa peristiwa besar yang berkenaan dengan kemurtadan. Karena hal itu beliau mengirimkan pasukan untuk memerangi orang-orang murtad. Dan akibatnya menimbulkan kekhawatiran karena banyaknya qori dan penghafal Al-Quran yang syahid dalam peperangan. Dalam keadaan yang khawatir ini, Umar bin Khattab menghampiri Abu Bakar selaku khalifah pada masa itu. Umar bin Khattab mengusulkan untuk segera menghimpun Al-Quran. Pada mulanya, Khalifah Abu Bakar merasa ragu menerima usulan tersebut. Namun, setelah Umar bin Khattab memberi penjelasan tentang nilai-nilai positifnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dada Abu Bakar untuk melaksanakan tugas tersebut. Kemudian, beliau mengutus Zaid bin Thabit agar segera mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Zaid bin Thabit pun memulai tugasnya dengan bersandar pada hafalan yang ada dalam hati para qurra dan catatan yang ada pada para penulis wahyu ataupun dari daun pelepah kurma dan lain sebagainya. Kemudian lembaran-lembaran tersebut dibandingkan dengan pengawasan Abu Bakar dan Umar bin Khattab serta tokoh-tokoh sahabat lainnya sampai mencapai target yang sejalan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, sehingga Al-Quran ditulis secara mutawatir. Kemudian lembaran-lembaran Al-Quran tersebut diserahkan kepada Khalifah Abu Bakar sampai beliau wafat. Setelah Khalifah Abu Bakar wafat, kemudian dipindahkan kepada Umar bin Khattab selaku khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq dan tetap berada di sisinya selama pemerintahan dan kehidupannya. Sesudah Khalifah Umar bin Khattab wafat, kemudian lembaran-lembaran Al-Quran tersebut diserahkan kepada Hafsah binti Umar selaku anak kandung dari Sayyidina Umar bin Khattab sekaligus istri dari Rasulullah SAW sesuai wasiat Umar bin Khattab sampai di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Setelah kekhalifahan berpindah kepada Utsman bin Affan, pada masa inilah Al-Quran mulai dibukukan atau dijadikan mushaf yang sering dibaca hingga saat ini. Hal yang mendasari pembukuan Al-Quran adalah karena terjadinya perbedaan dalam membaca Al-Quran. Dari fenomena ini, terjadinya peristiwa saling mengkafirkan sesama muslim antara penduduk Kufah dan Basrah.
Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan mengutus seseorang kepada Hafsah agar Hafsah mengirim lembaran-lembaran Al-Quran yang ada padanya untuk disalin. Kemudian setelah itu Khalifah Utsman membentuk panitia yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham yang bertugas untuk membukukan Al-Quran. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Khalifah Utsman bin Affan menasihati supaya mengambil pedoman kepada bacaan yang mereka hafal. Dan jikalau terjadi pertikaian antara mereka tentang bahasa, maka harus dituliskan menurut bahasa suku Quraisy, sebab Al-Quran diturunkan menurut bahasa mereka. Setelah mereka menyalin lembaran-lembaran tersebut ke dalam bentuk mushaf, Khalifah Utsman mengirimkan salinan mushaf tersebut ke 7 wilayah, diantaranya yaitu Mekah, Syam, Yaman, Bahrain, Basrah, Kufah, dan Madinah. Dan mushaf inilah yang kemudian dikenal dengan Mushaf Utsmani. Setelah Khalifah Utsman bin Affan wafat, maka kepemimpinan umat Islam berpindah kepada Ali bin Abi Thalib. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini tidak ada perubahan pada mushaf tersebut dan tetap seperti zaman Utsman bin Affan. Seiring berjalannya waktu, maka terjadilah berbagai perluasan wilayah baru, dan konsekuensi dari perluasan wilayah ini adalah banyaknya orang non-Arab yang masuk Islam, dan akibatnya kekeliruan dalam menentukan jenis huruf dan juga kesalahan dalam membaca harokat huruf. Dan hal itu menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari dan menjadi sumber kekhawatiran tersendiri di kalangan penguasa muslim, mengingat mushaf Al-Quran yang sudah tersebar saat itu belum terdapat alat bantu baca berupa titik dan harokat. Dalam beberapa referensi disebutkan bahwa yang pertama kali mendapatkan ide pemberian tanda baca terhadap mushaf Al-Quran adalah Ziyad bin Abi, salah seorang gubernur yang diangkat oleh Muawiyah bin Abu Sufyan untuk wilayah Basrah, yang kemudian muncullah beberapa ide dari para tokoh Islam terkemuka pada waktu itu. Di antaranya yang pertama yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan menugaskan Abdullah Al-Aswad Ad-Du'ali untuk meletakkan tanda baca i'rab pada tiap kalimat dan dalam bentuk titik untuk menghindari kesalahan membaca. Kemudian yaitu Abdul Malik bin Marwan menugaskan Al-Hajj bin Yusuf untuk memberikan titik sebagai pembeda antara huruf satu dengan yang lainnya. Pada masa itu Al-Hajj meminta bantuan kepada Nasir bin Ashim dan Hai bin Ya'mar. Kemudian setelah itu peletakan baris atau tanda baca seperti fathah, kasrah, dhamma, dan sukun mengikuti cara pemberian baris yang telah dilakukan oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Upaya pemberian tanda baca di atas terjadi pada masa Al-Ma'mun. Kesimpulan yang dapat saya berikan pada video presentasi saya kali ini adalah sepeninggal Rasulullah SAW, banyaknya penghafal Al-Quran yang wafat di medan peperangan, sehingga Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar agar dilakukannya pengumpulan Al-Quran yang disusun berdasarkan surah yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang kemudian pengumpulan Al-Quran kembali dilakukan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan untuk memberikan salinan tersebut kepada wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh Islam. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.